Selamat bergabung di channel ini bagi teman-teman sekalian. Di sini saya akan membagikan materi dasar dari tata bahasa Inggris atau Basic Grammar. Dan sebagai pendahuluan dalam rangkaian pelajaran grammar di channel ini, saya akan memulainya dengan parts of speech. Parts of speech ini dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kelas kata. Sebagai pelajar pemula, ini tentu sangatlah penting untuk dipahami, karena di dalam setiap kalimat yang kita bangun pasti berisi parts of speech ini. Dan ini adalah bagian dari kelas kata yang akan kita pelajari saat ini. Mari kita mulai satu persatu, dimulai dari noun atau kata benda. Kata benda ini bisa digunakan sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Misalnya dalam contoh kalimat ini, Jenny loves her cat. Di sini baik Jenny dan cat masuk ke dalam kelas kata noun atau kata benda. Contoh lainnya, yesterday was Monday. Dalam kalimat ini, baik yesterday dan Monday juga adalah kata benda atau nouns. Perlu diingat, kata benda itu bisa common, bisa juga masuk ke proper noun. Nanti akan dibahas pada materi yang akan datang dan akan dijelaskan lebih rinci lagi mengenai common dan juga proper noun. Kita lanjut ke pronoun. Pronoun dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kata ganti. Fungsinya itu digunakan selain atau dalam menggantikan posisi noun. Pronoun bisa digunakan sebagai subjek dan juga sebagai objek dari kalimat. Misalnya kata-kata seperti I, you, we, they, he, she, it, itu masuk ke subjek pronoun. Dan juga me, you, us, them, him, her, it yang digunakan sebagai objek. Contoh kalimat, he gave me some money. He gave me some money. Dalam kalimat ini, pronoun atau kata gantinya adalah he dan me. Tentu kita bisa gunakan pronoun yang lain, misalnya we sent her a letter. Di sini kata ganti atau pronoun adalah we dan juga her. Sebagai catatan, pronoun you dan it bisa digunakan baik sebagai subjek dan juga sebagai objek. Misalnya dalam kalimat you are my friend, you sebagai subjek, I need you, you sebagai objek, it is good, it sebagai subjek, I want it sebagai objek. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan you dan it yang bisa digunakan sebagai subjek dan juga objek. Kita lanjut pada part of speech lainnya. Verb. Ini berfungsi secara umum untuk mengekspresikan tindakan atau untuk menerangkan keadaan. Contoh kalimat, I went to bed early last night. I go to the doctor on Fridays. Untuk kalimat pertama itu kata kerjanya adalah went. Dan untuk kalimat kedua kata kerjanya adalah go. Sebenarnya went dan go ini sama-sama artinya pergi. Cuman dalam kalimat kedua, kata kerja go di situ bisa bermakna memeriksakan diri sesuai konteks. Sebagai catatan juga, on Fridays bisa diganti dengan every Friday. Jadi mau kita pakai on Fridays atau every Friday itu bisa. Kurang lebih sama saja pengertiannya. Kita lanjut masih membahas verb tapi bentuk to be. Ini digunakan untuk menerangkan keadaan seperti yang sudah disinggung tadi. Misalnya dalam kalimat I am happy, he is good, they are sad. Kata kerja am, is, dan are di sini menunjukkan keadaan seseorang. Untuk perhatian dalam bahasa Indonesia kita bisa menggunakan subject plus adjective dan itu sudah membentuk suatu pengertian utuh. Sedangkan dalam bahasa Inggris syarat sebuah kalimat itu harus memiliki verb. Perhatikan contoh kalimat ini yang diterjemahkan secara kata per kata. Saya senang, I happy, dia baik, he good, mereka sedih, they sad. Kalimat dalam bahasa Inggris yang barusan saya ucapkan itu semua tidak bisa diterima. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia yang tanpa kata kerja pun bisa menjadi kalimat utuh. Sudah bisa dianggap sebagai kalimat yang memiliki pengertian utuh.
Selanjutnya kita akan masuk ke adjective atau kata sifat. Secara fungsi, adjective digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan noun atau kata benda. Misalnya dalam kalimat I have a white horse. That's a good book. White dan good di sini adalah kata sifat atau adjective. White menerangkan atau menjelaskan horse dan good menerangkan book. Jadi adjektif ini digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan kata benda. Nanti pada pelajaran-pelajaran lainnya yang akan datang akan saya bahas penggunaan adjektif secara lebih detail lagi. Lanjut ke adverb. Adverb dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai kata keterangan. Secara fungsi, adverb menerangkan atau memberi informasi tambahan pada verb, adjektif atau adverb lainnya. Perhatikan rangkaian kalimat di bawah ini. They walk slowly. Mereka berjalan secara perlahan. It was terribly hot yesterday. Kemarin cuaca sangatlah panas. We learn English incredibly quickly. Kami belajar bahasa Inggris dengan sangat-sangat cepat. Jadi di situ ada semacam penekanan. Pada kalimat pertama, kata keterangan slowly menerangkan kata kerja walk. Kalimat kedua, kata keterangan terribly menerangkan kata sifat hot. Dan kalimat ketiga, kata keterangan incredibly menerangkan kata keterangan lainnya, yaitu quickly. Adverb itu cukup luas penggunaannya. Ada adverbs of time, place, dan lain sebagainya. Juga dari segi penempatan dalam kalimat, kadangkala adverb itu diletakkan di awal, kadang di tengah, ada juga yang di akhir kalimat. Tapi saya tidak membahas itu sekarang, karena pelajaran pertama ini hanya bersifat pendahuluan atau pengenalan bagaimana mempelajari grammar dengan baik. Kita lanjut ke preposition. Preposition digunakan sebelum noun atau pronoun untuk menunjukkan tempat, waktu, posisi, dan lain sebagainya. Contoh kalimat, I'll wait for you at home. Saya akan menunggu kamu di rumah. Di sini prepositionnya adalah for dan at. Put the book on the table. Taruh bukunya di atas meja. Di sini prepositionnya adalah on. Ini juga menunjukkan relasi tempat. She came to visit me on Sunday. Dia mengunjungi saya pada hari Minggu. Di sini prepositionnya adalah on. Sebagai catatan, untuk nama-nama hari kita menggunakan preposition on. Jadi on Sunday, on Monday, on Friday, dan seterusnya. Tentu masih banyak lagi preposition lainnya seperti at, in, on, for, by, before, after, to, with, without, beside, between, behind, dan sebagainya. Lanjut pada bagian pembahasan conjunction atau kata sambung atau kata penghubung. Ini secara fungsi digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, atau kalimat. Misalnya dalam kalimat ini, John and Peter want to go to the beach, but their sister doesn't. Should I go this way or that way? Di sini penghubungnya atau conjunction adalah and, but, dan or. Dan ini lebih tepatnya lagi atau biasa disebut dengan coordinating conjunction dalam istilah grammar. Lanjut ke bagian terakhir, yaitu interjection atau kata seru atau seruan. Pokoknya semacamnya lah. Ini merupakan sesuatu yang biasanya diucapkan secara tiba-tiba atau untuk mengekspresikan emosi, rasa kaget, dan lain sebagainya. Misalnya kata seru ha digunakan ketika seseorang tidak sempat mendengar dengan jelas. Contoh, are you okay? Huh? Atau juga ouch ketika mengekspresikan sesuatu yang menyakitkan, misalnya ouch, that really hurts. Juga kata seru yang biasanya menunjukkan rasa kaget. Wow, is that your car? Itu mobilmu? Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan interjection. Sekarang kita masuk pada exercise.
Perlu diingat, pembahasan ini merupakan pendahuluan. Nanti kita bertemu lagi di materi yang akan datang.